Jokowi ini kalau udah nggak manggung ini, legasinya hitam kelam. Dan dia bisa melihat tokoh-tokoh yang diagungkan sebagai pakar, ternyata perilaku politiknya demikian. Kalau MK ini menghasilkan pemilu ulang, kalau 03 siap, dan 03 juga memahami, Ganjar memahami, kalau angket ini berjalan terus, ada dua, Bib. Satu pemakzulan, yang kedua nepotisme dicabut semua, kemudian dikasih itu baju orange semua. Iya, jadi serahkanlah ke hukum. Ikuti perjalanan hukum itu yang benar dan adil. Dan legowo lah dengan itu. Jangan cawe-cawe. Nah, ya, itu. Jangan cawe-cawe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumpa lagi dengan Prof. Abbas Thaha, bisik-bisik politik kenegaraan dengan isu terkini, yaitu tentang gonjang-ganjing, ya. Gonjang-ganjing suasana istana. Ya, Prof ya. Ya. Saya Prof. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin hari makin ramai nih, Prof. Kelihatannya, Prof. Iya, ya, jadi berkembang lagi sebagaimana awal waktu sebelum terbentuknya Amin. Ya. Bergabungnya Anies Rashid Baswedan. Kemudian masuk Muhaimin Iskandar. Atas tentu saja prakarsa daripada Surya Paloh. Ya. Nah, sekarang terjadi lagi, ya. Terjadi lagi semacam polarisasi dan pergeseran. Nah, coba kita lihat sebelum MK sidang. Itu Prabowo Subianto masuk atau datang ke Tower Nasdem, menjumpai Surya Paloh. Nasdem Tower, bikin geger. Wah, ramai itu, Prof. Ramai. Jadi kemudian di sana Surya Paloh mengatakan menerima, ya, hasil quick count. Maka gembiralah hatinya Prabowo, karena sebagai presiden quick count, ini Surya Paloh sudah oke. Oh gitu. Jadi menerima hasil quick count. Iya. Bukan hasil dari KPU, bukan? Oh gitu. Quick count. Jadi nah, cuma sementara masyarakat mau juga dunia luar kelihatannya bingung juga. Amerika kasih selamat pula dia. Joe Biden. Oh gitu. Ini mungkin takut keduluan sama Xi Jinping berarti. Oh gitu. Jadi kemudian maka ya kalau gonjang-ganjing di luar ramai ini. Iya, makanya. Wah, Surya Paloh ini nggak solid loh. Dan EF tiap sebentar menjelaskan, saya baru kontak dengan SP. Wah, patut dikemukakan kontak dengan SP, gitu toh. Iya. Untuk menyatakan masih solid, gitu. Tapi orang tetap, karena kalimat yang keluar dari kata-katanya itu jelas menerima. Cuma karena masyarakat tadi strata sosial dan apanya, juga sebagian tokoh masyarakat juga terbawa arus. Mereka lupa, Prof. Yang ngomong ini kan politisi yang luar biasa. Ya kan, politisi ini kayak juga, Bib. Kayak rumah makan Padang tuh ada pagi sore. Oh gitu. Ada siang malam. Ada Jumatan. Kalau Jumat biasanya ada kepala kambing, Bib. Gitu. Kalau restoran Minang bener Padang betul. Tiap Jumat mesti ada kepala kambing. Ya tentu resto yang besar. Ya. Nah kemudian pagi sore namanya, tapi ya masakannya sama, tidak ada yang beda juga. Nah, cuma ini politisi itu yang begitu. Jadi kita kalau yang ngikuti bisa juga jantungan dibuat, ya enggak? Apalagi kita termasuk orang yang sudah merasa betul ini tokoh kawakan ini, ya, yang senior sekarang di perpolitikan, walaupun dia lebih muda dari saya, ya. Jadi itu demi Allah saya bersumpah, kan begitu Surya Paloh.
Jadi itu makanya kan jadi ramai lagi Gunjung Ganjing. Habis itu kan setelah itu kan adiknya Caimin kan, adiknya dan kakaknya. Sebelum itu ada lagi, Bib. Oh. Sekjen PKS. Oh. Nerima juga. Nggak berapa lama, kemudian presiden yang ngomong, enggak. Ya. Dan malah kabarnya SP juga mau jumpa dengan PKS. Tapi ya belum waktunya lah barangkali begitu jawabannya. Ya. Rupanya apa namanya maksudnya Prabowo yang mau jumpa. Iya. PS. Ya, PS. Kita kadang-kadang SP dan PS bingung kita. PS. Iya. Bolak-balik ya. Iya, jadi bingung kita. Inilah Prabowo Subianto. Nah, sebut namanya lah gitu. Jadi enak gitu loh. Jadi kelihatannya galau. Tapi mulai terjawab Prof sekarang, Prof. Jadi kegalauan yang tadi kegalauan juga ramai di medsos ya. Yeah. Betapa kekhawatiran orang tentang pecahnya koalisi perubahan ya. Kan di antaranya itu Wani Surya Paloh sudah tergoda ya oleh Prabowo datang ke Nasdem. Habis itu adiknya Caimin dan kakaknya datang ke istana sudah ketemu itu ya kan, presiden. Itu yang ke sana itu adiknya Caimin 2 orang ya. Iya, apa namanya Pozia ya sebagai menteri, dua-duanya menteri nih. Iya. Dua-duanya menteri gitu loh. Tapi sudah terjawab Prof, alhamdulillah Prof. Kemarin terjawab sudah. Ya, dijawab dengan suatu suasana bukber, buka bersama. Oh gitu. Dan di sana kelihatan bukber itu menjadi bubar. Iya. Karena apa? Ya, artinya Nasdem, PDI, PKB nggak hadir. Ini bukan partai ya, Prof. Personnya. Ini kan menteri-menteri yang dari partai terkait. Ini menteri semua nih yang nggak hadir. Dari PDI Laksanawdi nggak hadir, Risma nggak hadir. Kan ini tanda-tanda pecah kongsi, Prof. Jadi beda-beda dengan waktu Pak Harto dulu ya. Agak beda tuh. Agak beda. Menteri juga yang bermain. Ya jadi dari kemarin kan kita berharap ada satu semacam ketegasan ya. Apabila memang rezim ini sudah tidak bisa diharapkan lagi dan memang sudah maunya sendiri, ya segera aja mengambil sikap. Tempoh hari kan sudah dimulai mundurnya Mahfud MD kan, akan diikuti oleh menteri-menteri lainnya. Rupanya masih panjang nih proses Bob. Jadi liku-likunya apa kayak kelok 1000 ya, buat kelok-kelok ya. Oh, kelok 9. Oh, kelok 9 ya. Iya, kelok 9 yang diresmikan oleh SBY itu. Oh. Luar biasa itu iya. di Sumatera Barat. Makanya kita berharap segera cepat, nggak taunya keloknya lama di Ramadan baru makin kelihatan. Dan jadi ini kaitannya nanti dengan angket, Bib. Oh ya pasti, sudah pasti. Ini dampak daripada angket dan MK, Prof. Ini banyak yang lagi kebakaran jenggot, Prof. Oh, banyak. Banyak jadi yang terjadi lagi polarisasi, permutasi di antara komunitas atau partai-partai. Iya, pasti itu. Karena ini yang rebutan menteri juga makin ramai sekarang, yang rebut jatah menteri juga makin ramai, yang nunjukkan diri bahwa dia yang paling berjasa juga semakin hari semakin ramai. Nah, kemudian buzzer ini yang kasihan ini, sampah ini, istilahnya kan, ya, gendong bawa sampah gitu kan, ada aja, luar biasa terminologi. Tapi sekarang nggak ditangkap sekarang gitu. Oh gitu ya. Ya kan undang-undangnya udah dihilangkan. Oh gitu. Yang 1946. Oh. Kalau enggak dijerat itu. Iya. Jadi kalau kita lihat peta politik Prof, semakin ya, semakin asik ya. Iya asik. Kok bisa asik Prof? Ya asiknya begini. Nah, bagi kita ya artinya penggiat pencermatan dinamika perpolitikan. Kehidupan berbangsa bernegara. Ini kan istilahnya sudah mendarah daging Habib maupun saya. Karena saya itu dari mulai SD di meja makan dimanapun oleh ibu saya, kita itu di drill terjun di masyarakat, tegakkan syariat Islam, jadi orang cerdas, sekolah yang pinter, cuma nggak disuruh cari duit. Nah ini yang ya tapi alhamdulillah bisa pensiun juga dengan rektor muda dan bisa terlibat bikin LSM di pergerakan, sekarang di partai ya, dan sudah keliling mancanegara ya, berbicara mewakili Republik tercinta ini. Republik tercinta. Yang sedang galau. Yang sedang atau dilanda galau.
Republik Indonesia yang sedang dikeremes sama Jokowi. Dikeremes, Be. Oh gitu ya. Iya, kesel saya. Oh. Cuma kesel tuh nggak boleh diungkapkan. Kadang-kadang kan ada yang bilang sama saya, itu Joko Widodo itu Cina itu bang, katanya. Bagi saya apakah dia Cina, Jawa, Arab dan sebagainya, nggak ada masalah. Itu makhluk Allah. Perilakunya yang kita lihat. Tapi yang jelas dalam bernegara berbangsa, perilaku keturunan Arab itu jelas menyatakan bangsa saya adalah bangsa Indonesia. Kami dari Timur Tengah tidak membawa istri datang ke Indonesia ini. Lain dengan saudara kita China. Tidak. Seluas dan sepanjang sungai Yangtze, katanya gitu kan. Tidak. Kami akan menjadi warga negara, tapi bukan menjadi bangsa Indonesia. Itu tegas. Perlu kan ketegasan itu, Bro? Oh, perlu ketegasan. Dan saya respect, hormat saya. Karena memang kemana saya keliling itu Cina tuh ada aja di mana, dan ada juga pecinan namanya. Pecinan. Di Manila ada, di London ada, ya. Saya ke Italia ada, ya. Kemudian ya berbagai negara lah, seminar apa, benchmark dan sebagainya. Itu ada mereka, dan mereka tetap seluas dan sepanjang sungai Yangtze, memang yang terbesar di dunia. Terus kemudian saya tambah, iya, kalian juga kadrun, saya bilang. Ya, kenapa? Dia punya gurun gobai. Gurun gobai kan luas itu. Kalau kita kan Sahara di sini. Nah, Sahara. Dan kemudian jadi kita lihat ada satu event di mana Jokowi jalan saja, tidak menyapa dan senyum kepada Prabowo. Ada di dalam satu event itu, ya. Jadi dia jalan. Oh, katanya Jokowi mengabaikan Prabowo. Mengabaikan. Nggak, itu memang menjadi sorotan, Bob. Ya. Jadi kedua tokoh ini dimanapun berada, ya dimanapun berada, apapun perilakunya itu menjadi sorotan. Menjadi sorotan, ya. Sorotan tajam, ya. Ya, dari manggung. Mereka lagi jadi primadona. Iya. Tapi yang sangat primadona ini Jokowi. Sebab apa? Mati harimau, meninggalkan belang. Mati anak manusia, meninggalkan nama. Bahasa kerennya legacy. Nah, dunia internasional mengatakan Jokowi ini kalau udah nggak manggung ini, legasinya hitam kelam. Ya, tapi tidak sekelam biduan dari Nigeria. Dan tidak sekelam dari yang melahirkan, ya enggak, Islamophobia diterapkan, tidak boleh dilakukan di muka bumi ini. Itu pengangon domba wanita, kemudian ke Amerika jadi dokter, sekarang menjadi seorang tokoh penegak Islam di dunia ini. Nah, jadi kita tinggal sekarang, ya, tinggal bagaimana ini? Ya, ini kan sudah sewajarnya masyarakat semakin hari kan semakin cerdas, ya, bahwa tarik menarik politik ini kan begitu tajam dan apa namanya lihai, ya, cantik, ya, gitu. Ini bersilat begini, ini begini, ngeles begini, mundur selangkah, gitu kan? Ya kan seakan-akan wah ini begitu mundur selangkah nih, wah ada apa? Amin. Wow. Nah sekarang yang saya gembira, Habib, dengan adanya ini setahun ini, hampir 2 tahun ini, gonjang-ganjing ini, milenial, Gen Z, yang merupakan bagian daripada bonus demografi, mendapat proses pembelajaran kilat. Jadi kayak pesantren kilat nih, dapat pokok-pokok, ya, pemikiran, pengertian, filosofi, konsep dan sebagainya tentang bagaimana menjadi manusia Indonesia, bagaimana berbangsa dan bernegara. Dan dia bisa melihat tokoh-tokoh yang diagungkan sebagai pakar, ternyata perilaku politiknya demikian. Yang diagungkan sebagai orang yang konsisten, ternyata kemudian tergelincir dengan doa-doa ayat yang dijualnya. Karena begitu juga ada ulama ini, 2 ulama keren ini, Beb. Benda, dengan kacamata mencerongnya itu, membagi-bagi rupiah. Dalam rangka meningkatkan perolehan pahala. Karena apa? Bersedekah itu pahalanya luar biasa. Cuma ini Ramadan, ya, pahala adat
ya, pahala bukan diibadahkan, tapi dijadikan bagian daripada PK. Oh. Paham? PK. Bukan PK perkara. Iya, pamer ya. Oh. Ya, kalau sudah kembali lagi Prof, itu niat Prof ya. Jadi apapun awal niat, akhir niat ya. Awal niat, akhir niat. Niat itu yang menentukan. Kalau niatnya baik, hasilnya akan baik. Oke. Tapi begitu niatnya. Jadi kita lihat sekarang begini, Bib. Ya. Kalau MK ini menghasilkan pemilu ulang, kalau 03 siap, dan 03 juga memahami, Ganjar memahami bahwa angkanya Amin itu tinggi dan besar. Ya, makanya ini yang diambil. Saya melihat peta terkini Prof, semakin yakin bahwa dua proses yang sedang berjalan ini, baik angket maupun DMK, itu dua-duanya akan menghasilkan hal-hal yang positif Prof. Oh jelas, kalau saya malah lebih positif. Kalau angket ini berjalan terus, ada dua, Bib. Satu pemakzulan, yang kedua nepotisme dicabut semua. Betul. Kemudian dikasih itu baju orange semua. Iya, jadi TAP MPR tentang nepotisme yang KKN yang sampai ini masih berjalan itu bisa tegakkan kembali. Oh iya, ditegakkan. Iya, karena itu yang menjadi merusak semua. KKN ini memang merusak moral, merusak semuanya itu. Jadi dengan KKN itu bukan hanya korupsi, tapi nepotisme yang makin hari semakin dahsyat. Dan itu sudah membuahkan sekarang ini yang kita rasakan. Ya, rakyat makin menderita. Kebebasan berbicara juga terbatas. Orang yang tidak sependapat juga langsung dijadikan sebagai musuh. Kan itu Bro. Ya. Yang mengkritik dianggap musuh juga, padahal ini tujuannya untuk baik. Kita kan semuanya kan cinta tanah air ya Bro ya. Iya betul. Enggak ada yang enggak cinta tanah air. Aku cinta Indonesia. Iya. Aku cinta Indonesia. Indonesia. Karena jadi kita ya sekarang ini status sosial pendidikan rata-rata SMP kelas 1 kelas 2. Nah itu udah naik kelas manusia atau Indonesia emas masih ada 20 tahun lagi. Masih. Jadi masih bisa kita 3 kali pemilu lagi. Nah untuk itu pada saat itu yang sekarang berumur 12 tahun mereka pada saat itu sudah menjadi alumni. Sekarang jadi, kata kunci Prof, asal MK melihat ini sebagai suatu bukan hanya MK Prof. Semua kita. Iya, MK itu kan hanya diprosesi saja. Maksudnya begini, kalau MK itu meloloskan 02, enggak jadi deh. Enggak, kalau saya melihat petanya Prof ya. Lihat semua sudah dibuka ke publik, penemuan bukti-bukti disampaikan secara lengkap dan detail gitu, rasa-rasanya sih ya kebenaran akan muncul Prof. Ya, rasa-rasanya seperti yang pernah dijelaskan oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra 2014 Agustus, kecurangan pun juga bisa mendiskualifikasi. Iya, makanya itu tinggal kita buka file aja kan. Nah, kalau soal Otto Hasibuan, masalah Hotman Paris, biar apalagi OC Kaligis kan baru selesai dalam rangka ikut pemasyarakatan. Ya itulah hirup pikuk ya Prof ya. Fenomena mengisi kemerdekaannya begitu luar biasa ya. Oh iya, jadi memang tidak mudah. Seperti misalnya kita mulai dari pertama Bung Karno. Saya sampai sekarang keluarga saya luar biasa. Tetapi sejak dimunculkannya Nasakom, sejak itu kami sudah putus tali, tapi bukan putus arang. Putus arang udah habis lah ya, putus tali. Jadi masih ada tali halus yang menjahit. Ya. So gimana pun foto beliau dengan kakek saya itu bergandengan. Nah ini kembali lagi Prof, kan masih ada waktu. Masih ada waktu. Masih ada waktu, ini kan bulan Ramadan, bulan baik, hari baik. Nah semoga kita menghimbau Prof dalam kesempatan ini ya. Kita menghimbau, memberikan masukan kepada elit politik ya. Tuntaskanlah pekerjaan politik dengan baik dan benar. Ya. Dengan baik dan benar, mengacu kepada UUD 45 asli dan Pancasila. Paling tidak Pancasila lah. Iya kan, kembalikan negara hukum. Hukum di atas segala-galanya kan itu kan. Hukum. Jadi itu dihormati sehingga proses sekarang hukum politik yang ada di DPR maupun di MK itu bisa berjalan dan kita menghormati apapun hasilnya. Kan gitu, Prof. Iya, jangan dengan apa yang dikatakan oleh 01
jalankanlah dengan benar dan betul dan adil. Apapun hasilnya kita hormati. Ya, karena ini sidang terbuka, ya semua dilihat, disorot oleh publik dan menjadi perhatian yang serius. Tidak bisa bermain-main. Apapun, berkali-kali kita di podcast kita mengingatkan bahwa KPU, Bawaslu jangan bermain api. Kan kita udah mengingatkan. Ya, lagi sekarang juga kan, ya semakin mendekati Oktober, kan cengkeraman kukunya makin nggak terasa lagi. Iya, kan sudah diingatkan berkali-kali, mereka masih tetap euforia dengan segala trik-triknya. Bahkan kemarin kalau kita melihat daripada pembelanya, pengacaranya KPU itu, mereka dengan percaya diri gitu. Bahkan sambil guyon menyampaikan pendapat, ditegur sama hakim langsung. Ditegur, jangan itu katanya. Jadi meremehkan suasana persidangan. Iya, menganggap dia itu wah ini apa namanya ketua ini the best gitu tuh. Wah, memuja-muja, tapi di luar apa namanya konteks langsung ditegur sama hakim apa namanya ketua MK gitu loh. Jadi dari ini menyanjung-nyanjung. iya, itu kalau kati kan boleh pembelaan silakan aja. Tapi begitu menyanjung-nyanjung tidak ada di teks itu langsung ditegur. Dan ini ketua MK ini sangat tegas, tidak menjadi ya, makanya juga mengingatkan ketua KPU-nya kok diam aja gitu. Dia betul udah mati bisa bingung, Bro. Dia melihat. Nah, ini seharusnya dia sangat mendengar podcast kita, Prof. Dari awal-awal kita berkali-kali kita masukkan. Saya nggak tahu apa yang ada di mereka ini. Hanya itu, Bim. Mas Yumi pun konsentrasinya di masalah kecurangan dan permainan. Jadi barangkali sudah hampir 100 rekaman atau YouTube itu mengikuti sejak daripada gonjang-ganjing 54 juta DPT. Iya, sekarang kan seakan-akan, kenapa nggak dilaporkan? Kenapa? Orang nggak diproses kok. Udah dilaporkan. Iya, dilaporkan. Iya, makanya kan jadi putar. Ada 70, Bim. 70 yang sudah disampaikan ke Bawaslu. Iya. Bawaslu juga apal di rumahnya. Iya, makanya sekarang MK sendiri sudah bisa melihat semua. Jadi nggak usah berbohong lagi dah. Mau berbohong kayak apapun sudah jejak digital itu tidak bisa dihilangkan. Ya makin bohong nanti ya ibadah puasanya makin sedikit pahalanya, nggak dapat dibedadari nanti. Dari bohong persatu, bohong kedua, nambah lagi gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang, terus lubang kiri kanan, lain lagi dengan lubang di DKI. Iya enggak, serapan ditutup. Oh gitu. Terjadilah banjir. Banjir lagi. Iya enggak, bingung orang. Tapi orang kan bolak-balik Jakarta tahu. Aduh, ini yang dikerjain Anies jadi rusak ini gimana nih PLT. Prof, sebagai senior ya, sebagai orang yang pernah bersama dengan Prabowo ya, kira-kira apa Prof? Sebagai masukan aja nih di Ramadan ini, masukan kan baik juga nih ya, kita kasih semacam nasihat ya demi bangsa dan negara. Kalau kemarin dia bergabung dengan 2019 bergabung dengan Jokowi itu kan demi bangsa dan negara kan. Nah sekarang juga demi bangsa dan negara nih, apa kira-kira Prof langkah-langkah beliau tuh supaya ya bermanfaat, meninggalkan legacy. Jadi saran saya, beliau sebagai intelektual, beliau sebagai serdadu dan perwira tinggi, beliau juga menteri, kemudian juga anak keturunan yang luar biasa. Nah, serahkanlah ke hukum. Ikuti perjalanan hukum itu yang benar dan adil. Dan legowo lah dengan itu. Jangan cawe-cawe. Nah, ya itu. Jangan cawe-cawe lagi. Iya, enggak lagi. Sekarang mau cawe-cawe nanti cakar-cakaran dia sama sama Presiden Jokowi. Jokowi masih mau cawe-cawe ini kan. Oh gitu ya. Karena ada yang digendong ini kan. Dan dia harus menyelamatkan paman ini, menyelamatkan anaknya, menyelamatkan dirinya. Itu yang jadi untuk selamat ini apapun dia upayakan. Nah kalau Prabowo kan tidak ada yang mau diselamatkan. Dia sudah berusaha, dia sudah mengikuti saran-saran konsultan, saran-saran ini, dan sekarang dia terdapuk oleh cawe-cawenya rezim pro, sehingga dia menjadi presiden quick count. Ya, ikuti saja itu. Bertambah lagi berkembang dari KPU, presiden Alibaba. Nah, sekarang yang jelas begini. Ya mungkin ukurannya beda ya. Tapi beliau itu sudah sampailah ke puncaknya. Sebagaimana ayahnya almarhum. Sebab, Beb, perlu saya sampaikan sedikit.
ayahnya tuh Pak Mitro itu, Hmm. yang mengantarkan nyebrang dari Sumatera ke sana itu KKO. Oh. KKO itu ikut PRRI. Saya masih ingat Prof. Beliau itu menteri yang Menko Kesra yang di rezim Soeharto, besannya Soeharto kan. Iya, Soeharto. Iya, Tapi udah sebelum itu dia berbesan, dia juga menteri kan. iya, betul. Menko Kesra, Menko Perekonomian. Berapa periode kan. Ya, Luar jadi biasa. saya tahu persis kenapa ya orang tua saya Pak Saprudin, Pak Natsir, Lubis itu kan ke hutan semua dulu itu. Dalam rangka bukan berontak, melakukan koreksi terhadap kepemimpinan Bung Karno waktu itu. Akhirnya semua kembali amnesti, cuma turun pangkat, ya sudahlah ya. Dan apa luar biasanya? Amerika waktu itu dengan Armada 7 sudah siap menerjunkan, membantu. Tapi itu ditolak oleh PRRI. Tidak, ini urusan kami dalam negeri. Nah, kemudian dikirimlah ini. Dan Pak Nas juga sebagai militer, tegas juga dia. Nah, ketemulah itu. Nah, kemudian dalam perjalanannya, ya enggak, Pak Nas ya menjadi korban daripada perilaku yang muncul sejak Nasakom itu, yaitu gugurnya Ade Irma Suryani oleh PKI. Dan 7 jenderal ya. Dan 7 jenderal. Ya, saya sudah aktif itu, Bib. Jadi kalau PKI dan Luhut, ya, Ria Mizar itu masih saya suruh baris-baris itu. Sekarang saya disuruh baris, ya nggak mau lah. Ya. Waduh, ini peta politik ini semakin hari semakin panas ya, Prof ya. Oh iya, di Ramadan jadi ini ya. Kalau kita ambil pokoknya, jadi sudah terjadi pergesekan-pergesekan. Iya, saya melihat pertemuan kemarin, Prof. Ya, jadi kejadian di istana kemarin, buka bersama itu dengan tidak dihadiri oleh beberapa menteri. Ya banyak, dari PDI tidak ada yang hadir, dari PKB tidak ada yang hadir, Nasdem tidak ada yang hadir. Sudah selesai, game point nih, Prof. Game point. Ya kan? Ya. Nah, kalau selama ini orang masih tanda tanya, sekarang udah terjawab. Apalagi tanda tanya, tanda seru, Beb. Tanda seru ini. Ya kan sudah terjawab kan? Dengan ketidakhadiran itu, ini jawaban halus sebetulnya. Tapi kalau orang yang tidak bisa membaca suasana perpolitikan nggak ngerti. Dengan politik ketimuran ya. Iya, ini dengan tidak hadir itu udah selesai nih. Tapi gitu. yang paling cepat menangkap itu SBY. SBY ini cerdas, pinter. Oh gitu ya. Halus orangnya. Apa yang ditangkapnya? Ya, bahwa ini sudah ada perpecahan nih. Dan cuma barangkali beliau juga terlanjur masuk di sana. Tapi untunglah dapat menteri anaknya kan. Ini akibat kawin paksa, Prof. Kawin paksa. Kawin paksa itu dampaknya begini. Akhirnya cerainya cerai paksa juga. Ya kan? Ya kan kelihatan nih, kawin paksa akhirnya bisa jadi cerai paksa kan. Masing-masing punya kehendak. Ya, yang satu punya kehendak, ini belum apa-apa, Golkar udah minta 5 menteri. Ya kan? Demokrat juga pasang badan. Oh, kita berjuang. PAN juga sama, nggak mau kalah. Kan ini bibit-bibit semua nih. Bibit-bibit perpecahan. Apakah nanti kawin akan sempurna bila terjadi? Saya kira nothing. Ya, jadi ya begitu. Kawin cerai, perpecahan, rontok. Coba deh nonton di Facebook itu. Sinetron-sinetron pendek dari China itu. Isinya itu semua itu. Jadi ini proses politik yang sangat mahal. Ya, Prof ya. Nah, kita mengingatkan kepada elit-elit politik ya. Jadi ini proses pembelajaran yang luar biasa di tahun 2023 sampai 2024 ini. Inilah harus patut ditelaah ya, secara mendalam ya. Ke depan jangan sampai lagi terulang ya, Prof ya. Ini cukup sekali saja. Jangan terjadi lagi ya, Prof ya. Karena rasanya capek ya. Kita mengikuti, kita mengkritisi, kita mencoba mencerahkan masyarakat. Jadi ini badai dan prahara pasti berlalu. Pasti berlalu. Kemudian siapa yang menanam benihnya? Dia yang menuai badainya. Tapi kalau yang tersandera pasang bendera putih jadi saksi, insya Allah hukumannya akan diringankan sebagaimana di negeri-negeri Paman Sam. Begitu, Bib? Iya. Di sudah belasan Ramadan ini, Prof, patut kita berharap ya. Berharap ridho Allah.
Semoga pelajaran yang mahal ini menjadi suatu satu kesepakatan ya antar elit politik ya untuk menyelesaikan masalah ini sehingga tidak terjadi perpecahan ya. Apalah artinya kekuasaan kalau kekuasaan itu sendiri goyah ya, tidak ada manfaatnya gitu loh. Jadi ini mumpung masih ada waktu, lihat ke depan demi bangsa dan negara. Kalau bakalan bangsa bisa terpecah belah gara-gara syahwat yang berlebihan, coba direm kembali ya, direm lagi, direnung kembali, karena syahwat politik yang berlebihan itu juga tidak baik. Berkuasa bisa berkuasa tapi dengan tidak terima di sana sini juga masalah ke depan. Karena akan panjang, tidak akan mulus perjalanannya kan. Belum lagi untuk internasional kan, di dalam negeri nggak nyaman, ditambah lagi di luar nih antar menting tidak akur, antar tidak ukur, ini nggak bagus Prof ya buat ke depan ya. Mungkin datang lagi Prof di Ramadan ini? Iya, enggak ada, kita hanya menunggu sesuatu yang baik sehingga bonus demografi, sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada sekarang ini kita gunakan, kita optimalkan. Kemudian masalah hutang yang begitu banyak, hutang yang high-dik, tersimpan, selesaikan dengan gayanya Mahathir Muhammad. Ya. Nah, kemudian kepada mereka-mereka yang dirasakan perlu kekayaan berlebihan, kita gagasan Gus Dur yang dulu, yaitu dengan pembuktian terbalik. Mudah-mudahan semua happy. Insya Allah. Kita berharap ridho Allah di Ramadan ini suasana perpolitikan tidak semakin menajam Prof ya. Itu semakin semakin reda sehingga menjadi ada semacam solusi. Ya, solusi terbaik itu sekarang ada di dua lembaga, baik di DPR maupun di MK Prof ya. Baiklah, kita akhiri bisik-bisik politik kenegaraan ini dengan Prof Abbas Taha. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.